Baik, lantas bagaimana sikap seorang muslim terhadap dunia? Ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, jadikan dunia ini sebagai lahan untuk akhirat. Itu. Jadi jadikanlah dunia ini sebagai lahan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Silahkan Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-15 dan 16. Mari kita perhatikan Allah mengawalinya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Jadi harta ini cobaan. Coba apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau diuji, apa yang harus kita lakukan? Iya, kalau kita akan tahu akan diuji, maka kita persiapannya luar biasa agar ujian itu bisa lulus dengan hasil yang memuaskan atau yang terbaik. Bentuk ujian ada berapa? Bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya ada berapa? Ada, silakan, surat 21 ayat 35. Itu bentuk ujian yang Allah berikan. Di bentuk ujian ada dua, khair wa syarr, kebaikan dan keburukan. Maka jadikan kebaikan ujian itu yang kita senangi, harta dan seterusnya, atau keburukan, musibah dan seterusnya, jadikan seperti sabda Nabi. Apa? Rasulullah aja ta'ajub terhadap orang yang beriman. Ketika dia diuji kebaikan, apa yang ia lakukan? Bersyukur. Kalau ia diuji keburukan, ia bersabar. Syukurnya membuat baik baginya, sabar pun membuat baik baginya. Jadi kalau begitu, apapun kehidupan yang dilakukan oleh seorang hamba, kondisi apapun, hendaklah seorang mukmin harus cerdas, jadikan ia lahan untuk menuju akhirat. Itu. Walaupun di akhir ayat ini, di akhir ayat 15 surat Al-Ghabun, wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Sedikit di dunia, hendaklah besar di akhirat. Itu kemarin pertemuan sebelumnya, amalan-amalan sedikit tapi pahalanya besar sekali. Itu harus seperti itu. Guna untuk apa? Karena umat Rasulullah itu, nanti keistimewaannya ada, umurnya itu pendek. Beda dengan umur-umur umat sebelumnya. Tapi bagaimana cara mengelola umur yang pendek, yang sesingkat itu bisa menjadi manfaat baik dunia maupun akhirat. Itulah orang yang cerdas. Oleh karena itu, mari kita lihat, mari kita perhatikan bahwa yang namanya dunia ini, kita tadi harus bertujuan untuk lahan menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sarana menuju akhirat. Saya akan sampaikan salah satu pendapat ulama Ibnu Battal rahimahumullah. Ini sangat apik sekali agar kita tidak termasuk hubbud dunya. Apa? Beliau mengatakan qanaah dan selalu merasa cukup dengan harta yang dicari akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Masya Allah. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka seperti itu tidak mendatangkan keberkahan, dan keberkahan pun akan sirna. Jadi kalau begitu,
mencari harta harus cukup dengan qanaah. Nanti qanaah itu apa? Nanti akan kita sampaikan ini. Ini baru yang pertama. Baik, yang kedua, bagaimana umat Islam menjadikan dunia ini? Yang kedua, niatkan untuk akhirat. Apapun pekerjaan dunia, kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan seterusnya dari sahabat Zaid bin Sabit, semoga Allah meridhoinya. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran kedua pelupuk matanya, dan tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Itu, Masya Allah. Jadi kalau kita niatkan akhirat, Allah akan berikan, dunia itu akan mendatanginya dengan hina. Coba perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika ditawari jabatan gimana? Menolak. Kalau sekarang nggak usah dilanjutin. Iya. Jadi lihat, dunia akan datang. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, ketika dibaiat menjadi khalifah, apa yang ia ucapkan? Iya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Kalau sekarang diangkat syukuran. Nah, alhamdulillah. Benar juga sih, nanti ibu-ibu kan diundang. Enggak lah ya. Kemudian saya akan sampaikan perkataan seorang sahabat Nabi mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkaitan dengan dunia ini, niatnya hendaklah akhirat. Mari kita perhatikan. Beliau mengatakan, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Benar atau salah ini? Dunia akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Kita pasti akan menuju akhirat. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan kalian jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal tanpa hisab di dalamnya. Jadi di dunia ini hanya amal tanpa hisab. Kemudian melanjutkan, sedangkan kelak di akhirat hari hisab tanpa amal. Jadi beliau dalam hal ini kita sebutkan Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 378, beliau menyampaikan bahwa dunia pasti akan kita tinggalkan, akhirat pasti akan kita datangi. Kalau kita tinggalkan, kita kejar habis-habisan? Seharusnya enggak. Justru yang kita siapkan apa? Ya yang akan kita datangi. Dan masing-masing dunia punya pengikut, akhirat juga punya pengikut. Pengikut dunia kebanyakan siapa? Enggak berani jawab ya. Pengikut akhirat kebanyakan siapa?
Pengikut akhirat adalah orang-orang yang beriman. Pengikut dunia nggak apa-apa, nggak berani menjawab juga nggak masalah. Yaitu kafirin wal munafikin itu. Maka mereka ketakutan luar biasa kalau kehilangan dunia. Itu. Baik, berikutnya pandangan kaum mukmin terhadap dunia, berikutnya zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud? Makna zuhud saya akan sampaikan dari penjelasan Abdullah bin Al-Mubarrak. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Tartibul Madarik karya Al-Qadhi Iyad jilid 3 halaman 40, beliau mengatakan orang yang zuhud adalah orang yang jika mendapatkan dunia tidak gembira, sebaliknya jika kehilangan dunia tidak bersedih. Sulit sekali Ustadz ini diamalkan, ya kan gitu. Siapa yang mendapatkan dunia nggak senang? Semua mendapatkan dunia gimana? Senang luar biasa. Kalau kehilangan dunia gimana? Ada nggak sedih? Sedih itu. Wallahu a'lam lah. Sulit. Tetapi mari kita perhatikan ada dua ciri khas zuhud itu. Apa itu? Tidak gembira berlebihan ketika mendapat tambahan nikmat dunia, semisal harta, pangkat, dan jabatan. Gembira boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada penjelasannya. Mosok kita mendapatkan dunia kok nggak gembira, itu mustahil. Pasti senang. Tapi yang dimaksud adalah jangan berlebih-lebihan. Itu. Kemudian yang kedua, tidak sedih apalagi sampai depresi karena kehilangan sebagian nikmat dunia. Jadi tidak menjadikan dia depresi atau stres ketika kehilangan dunia. Ada kan orang yang sampai stres? Banyak sekali. Itu. Ini terhadap makna zuhud. Jelas ya? Sekali lagi, ketika mendapatkan dunia, dia tidak bergembira yang berlebih-lebihan. Gembira boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ketika kehilangan harta, jangan sampai kesedihannya membuat ia lupa diri, akhirnya depresi atau stres. Apalagi sampai bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau begitu zuhud, apakah harus miskin? Tidak. Bahkan siapa orang yang kaya raya tapi zuhud? Abdurrahman bin Auf, itu para sahabat. Kemudian Nabi siapa yang? Nabi Sulaiman alaihissalam, kekayaannya yang luar biasa tapi ia zuhud. Itu dibuktikan ketika sang Ratu Balqis akan datang, bahwa Nabi Sulaiman itu ketika mendapatkan kesenangan, dia nambah ini ujian atau dan sebagainya, aku bisa bersyukur atau kufur. Ketika Ratu Balqis sudah sampai ke permata Pamulang sini, sudah belokan itu tapi macet gitu, enggak serius lagi. Maka Raja Sulaiman itu bermusyawarah, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Maka jin mengatakan, Tuhan, hamba bisa sebelum engkau beranjak dari tempat duduk. Kemudian ada orang yang alim, Tuhan, biidznillah, hamba bisa memindahkan sekejap sebelum engkau mengedipkan mata. Begitu itu berarti engkau yang lebih berhak. Masya Allah, biidznillah, singgasana Ratu Balqis itu ada di depan
Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Ia mengatakan ini ujian bagi aku. Coba kalau orang kita gimana? Senangnya gimana? Senangnya luar biasa itu. Ini ujian aku bersyukur atau kufur. Inilah. Jadi Nabi Sulaiman, Masya Allah, luar biasa. Ini orang yang zuhud. Jadi sekali lagi, zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Karena sebagian saudara kita yang namanya zuhud itu yang nggak usah bekerja loh. Gimana kita nggak kerja? Baik. Terakhir dari poin pertama, ya. Terakhir dari poin pertama. Sebetulnya banyak, tapi karena waktu. Berikutnya, hartaku untuk surgaku. Nah, ini. Hartaku untuk surgaku. Maknanya gimana? Harta yang kita miliki harus menjadi sarana amal solih nanti di akhirat. Apakah diinfakkan atau dijalankan di jalan Allah atau dan seterusnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, silahkan Quran surat keempat atau An-Nisa ayat ke-114. Jadi harta itu dalam rangka mencari apa? Mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala untuk bekal nanti di akhirat di surga. Lihat, apakah dengan sedekah, apakah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar seperti apa contohnya? Seperti kajian-kajian seperti ini. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia, silakan. Jadi harta itu hendaklah diniatkan, hartaku harus menjadi surgaku nanti di sana, sarana aku masuk surga. Insya Allah kalau ada, padahal sejatinya ini banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu mengenai ini hanya saya singkat. Berapa di sini? Berapa tadi? 4. Iya, 4 aja cukup ya. Sebetulnya masih sangat banyak. Baik, berikutnya kandungan hadis yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Bahwa mukjizat para nabi. Para nabi itu Allah berikan yang namanya mukjizat. Kalau wali-wali Allah namanya adalah karomah. Maka mukjizat nabi yang paling banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di pembahasan ini ada nabi yang luar biasa. Siapa tadi? Namanya Yuza bin Nun, mampu memohon kepada Allah agar matahari tertahan. Karena ini tadi sudah ringkasannya saya sampaikan, maka ini cukup dengan kita share aja materinya ya, karena keterbatasan waktu. Tolong di-share di grup. Iya, matahari ditahan. Ini jihadnya seorang Nabi Yusa bin Nun. Insyaallah itu. Baik, kita akan lanjutkan di berikutnya, bahwa kandungan hadis berikutnya Allah telah memberikan banyak keistimewaan pada umat Islam. Diawali dengan ghanimah tadi. Ghanimah sebelum Islam hukumnya haram. Setelah Islam datang, ghanimah hukumnya halal. Ini salah satu keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa saja keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, biar kita nanti semakin bersyukur kepada Allah dihadirkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak sekali punya keistimewaan.
Keistimewaan yang pertama, umat yang terbaik. Jadi umat Islam ini umat yang terbaik. Silahkan Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 110. Jadi lihat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dengan ciri-ciri yang disebutkan nanti. Bagaimana tandanya ciri-ciri yang terbaik? Sampai Rasulullah menangis ketika mendapatkan ini apa? Nanti Rasulullah dan umatnya akan menjadi saksi dari umat-umat sebelumnya. Bayangkan. Kita nggak mengerti, kita nggak mengenal umat-umat sebelumnya. Hidup kita jauh sekali. Tapi kenapa kita oleh Allah dijadikan saksi? Karena kemuliaan Rasulullah dan kesempurnaan syariat ini. Masya Allah. Itu. Yang kedua, keutamaan umat Islam adalah umat terakhir tapi dihisab dan dimasukkan surga pertama kali. Masya Allah. Umat terakhir, pendatang terakhir, tapi di nomor satukan. Jamaah ketika antri luar biasa. Waktu itu antri apa ya? Minyak ya. Kalau sembako kan identik, yang kurang-kurang aja. Kalau minyak kan enggak. Waktu itu minyak sempat hilang berapa hari. Jadi panik, semua antri panjang sekali. Ibu baru datang tapi dipanggil. Gimana? Senengnya luar biasa. Dan pasti ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam nggak mungkin gitu. Itulah. Jadi Masya Allah, Rasulullah umatnya adalah umat terakhir tapi masuk surga pertama kali. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga. Padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita. Sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita. Yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan. Sehingga Allah telah menunjukkan kepada kita. Masya Allah. Hari di mana nanti mereka berselisih. Itu umatnya Muhammad, dia paling duluan. Dia paling belakangan, tapi paling duluan. Sampai bahasanya itu, kalau jamnya sudah habis yang gini. Iya. Yang melihat gitu. Dan umat Rasulullah itu kecil-kecil. Ya, umatnya Rasulullah itu kecil-kecil. Umurnya juga kecil, fisiknya juga kecil-kecil. Yang merasa kecil jangan sedih hati. Kenapa? Karena nanti kalau sudah masuk surga, nah, gede-gede. Jadi nggak perlu membawa baju dari dunia, nggak muat nanti. Kemudian yang ketiga, pahala 2 kali lipat. Umat Islam diberikan pahala 2 kali lipat dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, baik Yahudi maupun Nasrani dan yang lainnya. Hal ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan dengan orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang mempekerjakan para pekerja yang dia berkata, siapa yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan upah 1 qirot, maka orang Yahudi melaksanakan dengan upah 1 qirot per 1 qirot. Lalu orang Nasrani mengerjakan dengan upah 1 qirot per 1 qirot.
kemudian kalian mengerjakan mulai dari sholat asar hingga terbenamnya matahari, upahnya 2 qirot per 2 qirot. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani pasrah seraya berkata, kami yang lebih banyak amal namun sedikit upah. Lalu orang itu berkata, apakah ada yang aku zolimi dari hak kalian? Mereka menjawab, tidak ada. Orang itu berkata, itulah karunia dariku yang aku memberinya kepada siapa yang aku kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umat Yahudi dan Nasrani itu kalau digambarkan ibarat hari, Yahudi dan Nasrani itu dari subuh sampai asyar. Itu. Kemudian umat Rasulullah asar sampai maghrib. Kerjanya gimana? Sedikit sekali, tapi pahalanya besar. Mereka pekerjaannya lama banget, tapi gajinya sedikit. Nah, kalau begitu untung mana ini? Untung Rasulullah, umatnya. Maka ada yang salah tafsir. Ini diartikan bahwa umur umat Nabi Muhammad tidak lebih dari 1500 tahun. Kan ada ustadz yang cocok-cocokin itu? Tidak ya, itu salah mengambil hikmah itu. Maknanya waktu diutusnya umat itu, umat sebelumnya itu panjang-panjang, umat Rasulullah itu sedikit pendek, tapi pahalanya besar. Kemudian berikutnya, setengah lebih penduduk surga nanti umat Rasulullah. Masya Allah. Separuh penduduk surga umat Rasulullah yang paling dominan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Saya disuruh memilih antara setengah umatku akan dimasukkan ke surga dengan diberi syafaatku. Maka saya memilih syafaat. Karena sesungguhnya syafaat lebih mencakup dan lebih mencukupi. Sebagaimana pendapat kalian? Apakah ia hanya diberi sebagian orang-orang yang bertakwa? Jawabnya tidak. Akan tetapi ia diberi juga terhadap orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang banyak kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi nanti setelah masuk surga, lihat umatnya Rasulullah meskipun ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, meskipun dia memasuki neraka yang lama sekali, kalau di dalam hatinya ada keimanan seberat zarah pun akan masuk surga, tidak kekal di neraka. Itu. Kemudian kelebihannya berikutnya, kitab suci kita tidak akan berubah. Itu. Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini saya singkat karena waktunya. Kemudian kaum mukminin diberikan hak untuk memberikan syafaat. Lihat, orang yang mati syahid, Allah akan berikan syafaat kepada siapa? 70 ahlinya. Masya Allah. Ini hanya ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari kiamat umat Islam nanti wajahnya akan bercahaya. Seperti apa? Seperti setelah kita ambil wudu itu yang nanti bercahaya. Kemudian bahwa umat Islam mereka tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Jadi umat Islam tidak mungkin sepakat untuk kesesatan. Insya Allah itu. Ini keutamaan-keutamaan sejatinya masih sangat banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu, semoga dengan ini kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khususnya mendapatkan hidayah, wabil khusus lagi adalah taufik. Seperti diberikan ya kesempatan untuk bertolabul ilmi terus seperti ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.